Baik, silakan Pak Haji tentang ayat yang ke-63. Bismillahirrahmanirrahim. Walid, dan ingatlah ketika akhrajna, kami mengambil mitsaqakum, janji kalian untuk taat kepada Taurat. Wa rafa'na, dan kami mengangkat fawqakumut tur, di atas kalian gunung Tur. Hujurna, pegang teguhlah kalian apa yang atainakum, telah kami berikan kepada kalian. Biquwah, dengan kuat dan sungguh-sungguh. Wajiburu, dan ingatlah kalian manafihi, apa yang ada di dalamnya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Baik, terjemah bebasnya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Baik, terima kasih. Bani Israel itu adalah orang yang sangat materialistis. Itu pertama yang harus kita pahami. Sehingga oleh para ulama dikatakan mereka itu tidak bisa menggambarkan atau memasukkan kebesaran Allah dalam hati. Sehingga harus ada visual, Mas Toto. Jadi kalau kita nyembah ya harus ada visualisasinya. Yakni bikin patung anak sapi. Ketika berjanji, nah kalau sekedar cuma dikasih kayak gini aja, waduh, ngefek apa enggak? Ini misalnya kitab suci di atas kepala, ngefek apa enggak? Oh, di atas gunung aja enggak ngefek, apalagi cuman kita. Ini kamu kalau itu gunung di Sinai itu diangkat, kamu kalau enggak akan ditimpakan gunung itu. Nah, ketika ancaman itu nyata, itu ya kira-kira oke. Tapi setelahnya, lanjut ayat berikutnya, Pak Haji Tatang. Kemudian tawallaitum, kalian berpaling, min ba'di, dari sesudah jalika, pengambilan janji ketaatan itu, falaula, maka sekiranya bukan karena fadlullahi, karunia penerimaan taubat atas taubat Allah alaikum, atas kalian, warahmatuhu, dan rahmatnya mengakhiri pengakhiran siksa, lakuntum, pasti kalian menjadi minal khosirin, bagian dari orang-orang yang merugi. Baik, terjemah bebasnya. Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Oh ya kan, ketika janji seolah-olah serius, pengambilan sumpah seolah-olah serius, dilantik lah di gedung Istana Presiden. Sekarang BGN ketuanya siapa, Mas? Saya saking sebelnya jadi nggak ikuti apa dia, saking sebelnya nggak ikuti. Badan gizi masih ngaku ganti-ganti. Oh, seolah-olah ketika dilantik itu serius. Giliran praktek ternyata Belgedes, apa bahasa Jawa Timur itu Belgedes, sama dengan orang Bani Israel ini. Ketika sumpah, oh serius. Setelah selesai sumpah, berpaling. Seandainya tidak ada anugerah Allah, yakni diberikan taubat dan ditangguhkan siksa, selesai, mereka itu akan diazab di dunia. Itu berarti menunjukkan bahwa rahmat Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa kasih sayang Allah kepada hambanya. Yang sombong aja dikasih rahmat, apalagi yang pergi itu. Jadi cara berpikirnya ini termasuk kategori sombong, double, apa gimana ini Mas Bani Israel ini kategorinya? Apa lebih? Sombong ya. Masya Allah. Iya Pak Mandra ya. Ini tipikal manusia yang sudah melampaui batas. Oke. Ayat yang berikutnya Mas Toto, ayat 85. Ini sebagian satu mengingkari janji orang Yahudi, dilantik, diambil sumpah janjinya di di bawah gunung Tur di Sinai, berpaling. Itu satu. Yang kedua coba ayat yang ke-65, sebagian kejahatannya apa? Walaqad, dan sungguh, alimtum, kalian telah mengetahui, allazina, orang-orang yang ahtadau, mereka melanggar batas, memancing, minkum, di antara kalian, bisabti, pada hari Sabat, Sabtu. Fakulna, maka kami berfirman, lahum, kepada mereka, kunu, jadilah kalian
qiradata, kera, khasiin, yang hina dan dibenci. Terjemah bebasnya, Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.